Hai Baraya, apa kabar? Jumpa lagi di kanal online KPKNL Purwakarta bersama saya, AA Song. Podcast kali ini akan kita ngobrol-ngobrol santai terkait pengelolaan barang milik negara bersama narasumber kita yang sudah expert di bidangnya. Kita tampilkan Mas Haryo. Ya, silakan Mas Haryo. Ini dia Mas Haryo yang sudah malang melintang di dunia pengelolaan barang milik negara. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai Mas Haryo. Boleh, Mungkin kita lebih enak ngobrolnya bro aja ya. Boleh. Supaya santai ya. Bebas, Iya. bebas. Jangan payah kalau Boleh. udah tua. Udah tua. Ya, bro. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai kaitannya dengan pengelolaan BUMN yang mungkin udah jadi keseharian dari Mas Haryo yang sudah malang melintang lah di dunia per BUMN-an. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Haryo. Siapa sih Mas Haryo? Apa aja sih kerjaannya? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Oke, baik. Gini bro, saya Haryo Bagus Waskito. Kebetulan sehari-hari bertugas di seksi pengelolaan kekayaan negara KPKNL Purwakarta. Kalau jabatan pengolah data pengelolaan kekayaan negara senior. Iya, mantap, Jadi mantap. mungkin disebut senior karena udah sepuh kali ya. Sepuh sih enggak, Iya. sudah berumur. Nah gitu bro, gitu bro. Jadi ya itulah keseharian ya berkecimpung dengan BUMN. BUMN ya? Oh, berarti udah pengalaman sudah mumpuni lah. Ya. Jadi, oke tadi disampaikan awal-awal itu terkait pengelolaan BUMN. Kita juga pengen tahu apa sih BUMN itu, mengenai artinya atau definisi. Jadi nanti pendengar atau para pemirsa itu tahu apa sih BUMN itu. Ya, ini bro, BUMN itu singkatan kan ya, artinya dari barang milik negara. Barang milik negara. Betul, ya. barang milik negara. Apa itu BUMN atau barang milik negara? Itu adalah salah satunya barang-barang, semua barang yang diperoleh dari APBN. Artinya belanjanya dari APBN, betul. Dari Baik APBN. itu belanja barang, belanja modal, ada belanja sosial, ada belanja-belanja yang lain. Misalnya kita beli ATK kantor, pensil misalnya, tapi belinya dari APBN, itu masuk kategori barang milik negara. Dari yang dibeli-beli itu. Betul. Kemudian ada yang kategori aset tetapnya, ya tanah, bangunan, kendaraan, meja, kursi, laptop, dan lain sebagainya. Itu BUMN. Kemudian yang kedua, itu berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selain tadi yang dibeli ya, Betul. ini dari perolehan lagi yang lain yang saya. Betul. Apa aja itu? Bisa dari hibah atau sumbangan. Hibah? Betul. Dari hibah misalnya Pemda memberikan misalnya mengasih barang aja gitu, barang. mobil atau motor itu itu dikasih masuk ke kategori kita instansi pusat pemerintah. ya, betul, pemerintah pusat itu masuk kategori hibah. Kemudian ada juga yang dari putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Misalnya diputus oleh pengadilan, dirampas oleh negara, diserahkan ke negara untuk digunakan, itu bisa. Jadi BUMN dicatat betul. di yang pencatatnya. Nanti akan ditunjuk berarti ya. Betul. Siapa yang akan mencatatnya, misalnya kementerian A atau B itu nanti akan di. Betul. Kemudian sumbangan juga bisa. Sumbangan. Ya, misalnya Bro Sony ini berlebih nih punya bangunan atau tanah berlebih, pengen nyumbang ke negara, kasihin, hibahkan atau sumbangkan ke negara, bisa masuk kategori BUMN. Oh, gitu ya. Itu BUMN itu bro. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari Bro Haryo. Ini BUMN itu bukan hanya yang dibeli ya. Betul. Bisa dari tadi ya disampaikan. Betul sekali. Betul. Itu harus dicatat kan? Harus dicatat. Untuk akuntabilitasnya dari satker yang menerima barang yang tersebut. Betul. Oke, dari tadi mengenai definisi BUMN itu, kadang kita juga lihat barang-barang itu ada juga yang dipakai oleh pemerintah daerah. Itu sama enggak? Apakah beda atau sama juga yang dibeli ini gitu? Barangnya mungkin sama bro, barangnya mungkin sama, tapi perlakuannya berbeda tentunya.
Kalau BMN yang pertama tadi dibeli dari APBN. APBN ya. Kalau barang milik daerah atau BMD kan tentunya APBD. Oda itu ya, betul, jadi udah pemisahan betul. ini ya. Jadi kalau semua barang dibeli dari APBD, ya. itu tentunya BMD, bukan BMN. Mungkin jenis barangnya sama. Sama, cuma pencatatannya ya. Betul, pintunya ini dari Pemda, ini pintu dari pusat. APBN Ya, pusat. betul. Dipilahnya gitu. Pengelolaan sih mungkin tipikalnya sama. Sama. Nah tadi kaitannya dengan pengelolaan itu, bagaimana sih siklus pengelolaan itu kan mungkin BMN itu kan setelah kita beli itu pasti ada action atau kegiatan berikutnya apa aja sih dari kita sudah ada BMN itu mungkin dari awalnya gimana sih pengelolaan supaya kawan-kawan nanti yang melihat mendengar itu tahu sih ini BMN itu setelah ada atau itu digimanain sih gitu. Gimana bro? Jadi gini, kalau berbicara tentang pengelolaan itu sebetulnya ada 11 siklus sebetulnya. Siklusnya? Ya, itu ada 11. Mulai dari namanya perencanaan, rencana kebutuhan BMN. Setelah direncanakan. Pasti ya, pertama kegiatan itu pasti perencanaan. Perencanaan, betul. Satker atau ini akan membeli atau itu sudah direncanakan dari awal. Betul. Ya ibaratnya seperti misalnya Bro Sony pengen nambah kan harus. Nambah apa tuh? Jelas, ya. Mobil, motor, ya, diesel. Tentunya kan harus ada perencanaan dulu. Nah itu diawali dengan perencanaan rencana kebutuhan BMN. Rencana, Kemudian setelah ada rencana baru ada namanya pengadaan. Untuk pembelian. Betul, ada pembelian, pengadaan. Nah setelah diadakan barangnya ada tentu digunakan untuk kegiatan perkantorannya tersebut. Betul, instansi itu masuk. Setelah itu ada namanya pemanfaatan. Dimanfaatkan. Ya. Kemudian ada pengamanan dan pemeliharaan. Kemudian ada penilaian. Untuk menentukan nilai itu. Betul. Penilaian, kemudian ada pemindah tanganan, ada penghapusan. Bisa dijual ya? Bisa. Bisa. Oke, nanti kita bahas lebih ininya lagi. Boleh, penghapusan, pemusnahan, kemudian ada penata usahaan. Penata usaha. Betul, artinya barang-barang kaitannya dengan catat-pencatat. Iya, betul sekali. Itu harus dipertanggungjawabkan dong, dibeli harus dicatat, dipelihara, diamankan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, siklus yang terakhir adalah ada namanya pengawasan dan pengendalian. Artinya kontrol betul sekali. Jadi kegiatan-kegiatan tadi di siklus-siklus tadi itu harus diawasi oleh pengelola barang. Dan pengelola barang juga bertanggung jawab terhadap barang-barang yang pengelola itu ini Kementerian Keuangan itu. Oke. Itu tadi siklusnya sudah sampai Wasdal. Kemudian tadi saya sampaikan ada pengelola. Nah, ini ada di dalam BMN, per BMN-an. Per dunia BMN-an ya. Per dunia BMN-an. Ini mungkin dunia juga nyata ya. Betul. Dunia nyata bukan astral. BMN itu barang fisik ya. Betul. Gimana? Jadi mungkin teman-teman satuan kerja ataupun teman-teman yang pengen tahu terkait BMN itu ada namanya pengelola barang milik negara, ada namanya pengguna barang milik negara. Iya. Jadi kalau induk utamanya atau yang pucuk tertinggi adalah presiden. Kemudian setelah itu kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Beliau mendelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk sebagai pengelola barang milik negara. Ya, Menteri Keuangannya. Betul. Kemudian pengguna barang adalah menteri-menteri atau kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Termasuk di dalamnya juga ada Kementerian Keuangan juga tentunya. Jadi dua sisi ya. Betul. Kementerian Keuangan itu pengelola, ada sebagai pengelola dan juga sebagai pengguna barang. Berarti kementerian yang lain itu pengguna. Pasti hanya menggunakan pengelolanya adalah Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan. Seperti itu, Bro. Itu pengelola, itu pengguna. Jadi para pendengar pemirsa tadi yang disampaikan Bro Haryo itu kewenangan dipisahkan antara pengelola dan pengguna. Pengelola itu dari Kementerian Keuangan ya tadi yang disampaikan itu. Sekali. Tapi Kementerian Keuangan juga selaku pengguna juga. Betul. Kementerian lain atau lembaga-lembaga lain itu adalah pengguna. Betul. Yang menggunakan barang BUMN. Mungkin nanti pengelolanya tetap harus izin mungkin ya. Iya. Pengelola harus izin. Harus tidak bisa
segala udah dibeli sama kementerian ini dipakai aja sendiri atau tetap harus segala sesuatunya izin ke pengelola? Iya, betul. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bro Haryo ini ya kaitannya dengan pengelolaan BUMN itu dari tadi ya perencanaan, penetapan status, ada penggunaan, pemanfaatan, peminatangan juga ya tadi sempat diutarakan penjualannya. Itu menarik ya. Ada beberapa request itu kaitannya dengan penggunaan, pemanfaatan sama peminatanganan itu request. Ya nanti yang lainnya bisa kita detail bahas satu persatu. Ini request tentang penggunaan yang sering ditanyakan beberapa kantor-kantor instansi pemerintah. Penggunaan itu apa sih sebenarnya? Lebih detailnya supaya memberikan gambaran atau wawasan ke pengguna barang apa sih yang harus dilakukan dengan penggunaan barang BUMN ini? Iya, jadi kalau penggunaan BUMN-nya sendiri adalah bukan pemanfaatan, artinya pemakaian terhadap barang itu atau BUMN dimaksud oleh kementerian lembaga atau instansi sesuai dengan tugas fungsinya. Jadi gitu. Untuk kegiatan operasional kantor. Betul. Jadi kalau penggunaan BUMN. Betul. Jadi contoh kalau sehari-hari mungkin Kementerian A punya kendaraan operasional kantor. Tentunya harus digunakan untuk operasional kantor gitu. Tidak untuk kegiatan yang lain. Untuk menunjang kegiatan operasional itu. Betul, ya, itu penggunaan tujuan organisasi. Iya, betul. Di dalam penggunaan itu tentunya ada yang namanya atau istilahnya diwajibkan untuk ditetapkan statusnya. Artinya supaya lebih kuat secara aturan BUMN-nya, administrasinya, bahwa dia ditetapkan untuk digunakan di kementerian yang bersangkutan. Nah, yang menetapkannya gimana? Apakah kementerian itu, ataukah presiden, ataukah kementerian keuangan, atau gimana untuk penetapan status ini? Ya, kalau untuk penetapan status itu ada regulasi atau aturan. Ada yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan, ada yang merupakan kewenangan pengguna barang. Dibagi lagi. Jadi siapa yang menetapkan, siapa yang memutuskan, itu dipilah lagi. Betul. Mana menteri apa, ini mana gitu. Betul. Jadi kalau barang-barang peralatan mesin di bawah itu kayak ini, 100 meja. Juta, betul, di bawah 100 juta nilainya. Satu unit. Unit tanpa dokumen kepemilikan. Jadi misalnya meja kursi kan nggak punya BPKB. I see. Ya. Jadi di bawah 100 juta tidak punya dokumen, itu pengguna barang yang menerbitkan ke bawah. Di bawah 100 pengguna juta. Itu berarti kementeriannya. Betul. Kementerian yang bersangkutan yang menetapkan. Nah, secara fungsional sehari-hari itu dilaksanakan oleh sekjen, bukan Bapak atau sibuk lah. Kalau Pak Menteri numpuk-numpuk kebanyakan yang itu dilimpahkan ke sekjennya, kewenangannya. Betul. Dan di sekjen pun bisa mendelegasikan lagi ke bawah. Ke bawahnya lagi. Betul, mungkin percepatan itu. Betul. Kalau seluruh Indonesia ke sekjen semua, waduh, betul, waktu sama waktu limpahan ya. Bisa dilimpahkan. Nah, barang-barang selain itu pengelola yang menetapkan. Tanah, bangunan, kendaraan, peralatan mesin nilainya 100 juta ke atas tanpa dokumen itu Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan di sini regulasi yang baru, semua penetapan status diterbitkan oleh KPKNL. KPKNL itu instansi yang di bawah ya? Iya, yang paling bawah. Itu operasional, kantor operasional. Karena iya sih, kalau di daerah, kalau kita langsung ke Kementerian Keuangan, semua numpuk semua di Jakarta, betul. Udah administrasi sudah dilimpahkan untuk percepatan. Betul, apalagi daerah, Indonesia kan luas tuh. Betul. Mungkin ada satuan kerja di pelosok Aceh misalnya, di Sabang, atau di mana? Melaboh. Yang ujung-ujung sana lah, ada Barat sampai Rian itu kalau ke Jakarta semua. Jakarta dulu waktu. Sekarang sudah pelayanan lebih cepat ya emang. Iya, betul. Berarti sudah ada pelimpahan, berarti percepatan itu bisa tercipta. Iya. Jadi status penggunaan ya tadi yang disampaikan itu berarti wajib kan? Wajib. Setelah dibeli, dikiranya sudah double beli lah pakai anggaran di kantor dibeli, tetap administrasi selanjutnya adalah mengajukan usul penetapan status kepada yang berwenang. Kalau di bawah 100 juta, kementerian yang bersangkutan, sekjen dalam hal ini, kalau di atas 100 juta dan berdokumen, itu termasuk tanah bangunan dan BUMN yang berdokumen ke Kementerian Keuangan. Oke, itu jangan lupa, sobat-sobat satker-satker di lingkungan kementerian lembaga. Jadi setiap dibeli itu harus ditetapkan statusnya. Betul. Diusulkan sesuai dengan kewenangan yang ada. Bisa ke kementeriannya kalau
tidak mempunyai dokumen dan di bawah nilainya 100. Ya, itu ya. menuju ke Kementerian Keuangan dalam hal ini KPKNL Ya. yang tersebar di seluruh Indonesia mungkin itu. Betul. Ya itu kaitan dengan penggunaan. Cuma itu aja penggunaan itu. Ada sih penggunaan yang lain, misalnya dioperasionalkan pada pihak lain. Kemudian dipakai oleh pihak lain itu maksudnya? Pihak lain itu bisa pemerintah negara lain. Oh, kementerian yang lain. Pemerintah. Pemerintah. Iya, okay. Jadi misalnya ada negara lain ingin menggunakan salah satu aset, itu bisa menggunakan mekanisme penggunaan yang dioperasionalkan oleh pihak lain. Itu maksimal bisa 99 tahun. Oh, panjang gitu, juga ya. Jadi nggak usah beli-beli untuk kepentingan ini juga dipakai, asal ada izin. Betul. Izin juga ke Kementerian Keuangan. Betul. Atau misalnya BUMN, tapi BUMN di sini kegiatannya untuk kepentingan umum, bukan untuk bisnis kan? Kalau BUMN kan ada unsur bisnis tuh. Itu untuk umum. Untuk kepentingan umum itu bisa menggunakan mekanisme penggunaan yang dioperasionalkan oleh pihak lain. Kemudian ada juga namanya penggunaan sementara. Penggunaan sementara itu barangnya dimiliki oleh Kementerian A, dicatatnya, dilaporkan, dipertanggungjawabkannya di A, kemudian B ingin menggunakan sementara. Nah, ini bisa digunakan. Berapa lama? Ya, sampai selesai digunakan. Si yang punya barang nggak akan buru-buru make. Yang make juga tetap dipakai. Jadi itu bisa jadi penghematan juga tuh. Jadi ada yang mungkin tidak terpakai atau berlebih di Kementerian A. Oke, barang gedung misalnya kan. Jadi sekarang kan tanah gedung itu mahal ya. Daripada kita numpuk-numpuk, udah sementara dipakai juga bisa ke kementerian lain dengan mekanisme tadi ya. Iya, sementara. Bisa juga dilimpahkan berarti. Dilimpahkan. Oh, bisa. Ada mekanismenya alih status. Oh, tadi ya dari penggunaan itu ada sementara, dioperasionalkan dan dialih statuskan. Nanti dicatatnya pindah ke kementerian yang terima. Baru. Jadi bedanya tadi yang sementara itu masih dicatat di kementerian yang punya. Kalau sudah dialih status ke kementerian yang akan menggunakan permanen berarti. Betul sekali, berpindah. Berarti semua segala sesuatunya berdasarkan izin yang disampaikan. Betul sekali. Oke, itu mengenai penggunaan tadi ya. Segala sesuatunya administrasi harus ditempuh oleh kawan-kawan di instansi pemerintah pusat. Dalam arti ini kita membicarakan barang milik negara itu harus melalui perusahaan-perusahaan yang sudah ditetapkan. Izinnya, nanti segala sesuatu dengan persyaratannya mungkin nanti bisa dipenuhi oleh kawan-kawan. Selain itu juga ada tadi ya disinggung mengenai pemanfaatan. Pemanfaatan BUMN itu loh gimana sih? Ini kan digunakan, ini dimanfaatkan. Maksudnya gimana? Itu kayak ada dua kegiatan yang ada dua kegiatan tapi satu barang. Ini kok digunakan, ini dimanfaatkan. Maksudnya gimana itu supaya memberikan wawasan lebih dalam kepada kawan-kawan di Satker. Betul. Jadi pemanfaatan di sini salah satunya adalah dalam rangka menambah pendapatan negara. Dalam hal ini misalnya PNBP ya, dari pemanfaatan. Nah, tadi ditanya kontrak atau sewa gitu ya? Pemanfaatan itu bukan digunakan tapi dipakai orang lain. Betul, ada beberapa. Jadi ada beberapa spot mungkin ya, spot BUMN yang bukan terbengkalai, artinya belum maksimal digunakan oleh. Belum optimal. Mungkin dipakai optimal. Ada luas 1000, dipakai cuma 500, itu spot itu yang bisa dipakai, tetap tidak mengganggu. Ini bisa dipakai untuk siapa aja yang bisa, yang pribadi juga bisa. Boleh. Badan usaha bisa. Badan usaha boleh. UMKM boleh. Koperasi boleh. Usaha ya. Bidang usaha bisa. Betul. Itu bisa memanfaatkan itu. Nah itu para pendengar pemirsa, kaitan dengan tadi disampaikan Bro Haryo ini pemanfaatan. Jadi pihak swasta juga bisa, privat maupun badan hukum bisa memakai barang-barang milik negara dengan prosedur-prosedur yang ada nanti bisa disampaikan juga. Kaitannya daripada beli aset yang begitu mahal bisa disewa juga, mungkin dengan harga yang kompetitif bukan? Jadi ada spot-spot kosong bisa disewa, bisa kemudian bisa kerjasama pemanfaatan, juga bisa juga bangun guna serah guna dan lain-lain. Tapi kalau yang selama ini di wilayah kerja kita itu yang sering adalah mekanisme sewa.
Oh iya. Oke, mungkin nanti sewa mungkin lebih diperjelas lagi dengan Bro Haryo ini untuk kawan-kawan satuan kerja mungkin bisa bisa lebih dapat informasi lebih banyak dari podcast kali ini. Sewa itu tadi ya yang disampaikan Bro Haryo itu bisa dimakan oleh pihak lainnya, dalam hal ini swasta atau perorangan. Itu jangka waktunya berapa itu? Apakah nilainya juga gimana? Apakah diskon? Apakah harga pasar? Ataukah gimana mekanisme tentang tadi pemanfaatan BUMN tersebut? Ya, jadi kalau sewa itu 5 tahun bisa diperpanjang. Maksimal? Ya, maksimal 5 maksimal tahun. Ya. Setahun juga boleh kan? Boleh. Paling sedikit setahun. Sejam boleh. Oh, sejam nggak ada? Jam-jaman. Waduh, rada ini nih. Kalau jam-jaman itu rada ini, Pak. Hati-hati ya. Jam-jaman itu dalam arti mungkin ya kegiatan yang kayak pernikahan ya. Betul. Bukan halal yang lain-lain gitu. Nanti image-nya Bro harus dijelaskan Bro nanti. Bukan hal-hal yang showtime gitu orang dengarnya. Waduh, showtime ini negara gitu. Bukannya. Bukan. Jadi sewa per jam ruangan misalnya atau nikahan gitu kan? Nikahan, betul. Atau mungkin harian itu harian. Bisa ya. Bulanan, tahunan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahkan untuk saat ini bisa aku mau pinjam atau sewa lahan itu 3 tahun. Tapi bayarnya uang per tahun bisa. Oh, jadi tidak memberatkan kan dunia usaha itu uang bisa diputar. Betul. Oh, jadi tidak. Nah itu kawan-kawan dari pihak-pihak bisnis atau itu bisa segala sesuatu aturannya itu ada. Jadi kita mau nyewa 5 tahun, bayarnya 1 tahun bisa. Per tahun bisa. Tidak harus jadi dibayar. Kontraknya sekitar 5 tahun. Oke, berarti sudah diikat secara ini aman lah. Berarti 5 tahun sudah bisa memanfaatkan. Tapi bayar harus itu. Jangan sampai telat kan? Kalau telat nanti batal ya. Denda. Dong. Wah itu biasalah dalam kegiatan kontrak ini kalau tidak dipenuhi ya pasti ada denda. Yang paling pahit-pahitnya paling putus kontrak kan. Pahit-pahitnya itu. Itu yang harus diperhatikan. Kawan-kawan di dunia bisnis untuk penyewaan barang milik negara. Iya. Oke, itu mengenai nilai gimana itu? Kalau untuk nilai tentunya kompetitif. Kompetitif ya pastilah. Pasti teman-teman menggunakan atau teman-teman dari penilai pemerintah akan menggunakan nilai wajar sewa. Yang beredar berlaku di masyarakat. Betul. Hanya untuk teman-teman UMKM yang memanfaatkan BUMN, sewa BUMN, kami ada diskon. Ada juga untuk UMKM. Itu UMKM itu negara tetap memperhatikan bapak-bapak ibu yang bergerak di UMKM. Betul. Itu bisa menyewakan dan dapat diskon. Betul. Kemudian ada koperasi. Koperasi di sini adalah koperasi pegawai. Ya. Tentunya misalnya ada koperasi karyawan satuan kerja A menggunakan di lahan itu tentunya kami ada berikan diskon, ada nilai-nilai perhitungan penyesuaian. Ada penyesuaian. Misalnya nilai pasar 10 nanti mungkin akan kami hitung-hitung ternyata bayarnya cuma 5 misalnya seperti itu. Saya juga lihat nih Bro, kadang ada TK gitu. Itu gratis apa bayar sewa juga mekanismenya? TK, ada mungkin SD kecil. Iya. Itu sama juga sewa. Kalau yang kebanyakan selama ini TK itu adalah yayasan dari pegawai negeri juga atau teman-teman dari kita untuk kita oleh kita. Itu juga ada diskon. Diskon juga. Iya. Jadi memang di tahun 2020 itu kan ada peraturan Menteri Keuangan yang kalau kata saya sih pribadi saya itu termasuk salah satu relaksasi untuk membantu. Iya, untuk membantu dunia usaha. Seperti itu. Itulah dari pemerintah juga relaksasi yang sudah diberikan itu bukan hanya dalam bentuk materi BLT atau itu juga dari kegiatan meringankan usaha itu diskon-diskon itu juga merupakan relaksasi dari pemerintah untuk membangkitkan ekonomi di masa pandemi ini ya. Betul. Mudah-mudahan pandemi ya cepat berlalu lah, ekonomi juga kita berangsur pulih kembali. Amin. Dan masyarakat yang lain juga bisa bergerak sesuai dengan bidangnya tadi masing-masing. Dan jangan lupa, misal membutuhkan BUMN yang disewakan dan kebetulan BUMN itu bisa disewakan, itu prosesnya pengajuan mungkin bertahap sampai ke KPKNL nanti. Betul. Bisa mungkin ada hotline, ada itu kan nanti kan akan dihubungi KPKNL nomor yang bisa dihubungi. Betul. Itu kaitannya dengan tadi sewa ya, tadi nilainya kompetitif, ada diskon itu barang-barang BUMN itu bisa dipakai oleh yang lain. Tadi sekilas
kaitannya dengan pemindah tanganan. Pemindah tanganan tadi bisa dijual ya, Bro? Ya. Oke. Dijual itu gimana maksudnya? Ya, jadi kalau dijual di sini adalah tidak serta-merta seluruh BMN tiba-tiba dijual, enggak. Memang ada apa namanya ketentuannya. Jadi yang bisa dijual itu yang tentunya sudah rusak berat. Ya kalau masih dipakai sih dijual, sayang nanti beli lagi gitu ya. Satu sayang, kedua pasti akan merugikan negara. Masih bagus kita jual, kita beli lagi, otomatis kan menggunakan uang negara. Jadi yang barang-barang yang sudah rusak berat tidak dijual, tidak dipakai, itu memang seharusnya dijual di sini melalui mekanisme lelang. Lelang nggak bisa. Saya nih punya uang, saya butuh ini, saya beli langsung. Nggak bisa. Langsung. Nggak bisa dong. Mekanismenya lelang harus. Oke. Nah itu kawan-kawan Satker, setiap barang-barang yang tadi ya, yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak berat itu dijual, tapi harus mekanisme lelang. Tidak boleh dijual dengan langsung aja pembelinya ini dengan alasan apapun. Harus lelang. Gitu. Ya itu mengenai penjualan ya, nanti kita bahas yang lain juga di lain waktu di kesempatan yang berbeda, lebih detail lagi dan nanti ada masukan-masukan dari Satker juga, apa sih yang harus kita bahas mengenai BMN. Nanti kawan-kawan Satker bisa menghubungi KPKNL, menghubungi Mas Aryo, ini kita mau ngebahas ini, nanti kita bikinkan podcastnya ya. Mungkin siap ya Bro Haryo ya untuk itu. Ya itu hari ini terkait tema pengelolaan barang milik negara, kaitannya dengan penggunaan, pemanfaatan, dan tadi sekilas mengenai pemindah tanganan, penjualan secara lelang dijelaskan oleh Mas Aryo. Nanti misalnya ada yang butuh informasi gimana Mas Aryo? Boleh. Jadi kalau teman-teman satuan kerja ataupun rekan-rekan lain yang memerlukan informasi lanjutan terkait dengan barang milik negara, nanti setelah tayangan podcast ini akan muncul nomor hotline di sini ya. Nah, mungkin di sini. Gitu. Entah di sini, entah di sini. Nah, ya itu nanti hotline akan muncul. Yang bisa dihubungi. Silakan hubungi nomor hotline dimaksud. Gitu, Bro. Siap. Oke, terima kasih. Mungkin belum memuaskan ya dari pasti. Ini nanti dari hotline, nanti kapan-kapan kita bikin lagi acara podcast yang mungkin lebih bisa detail lagi apa yang aspirasi dari kawan-kawan di daerah di kantor vertikal di bawah bisa memuaskan dahaganya. Kadang kan kita mau ini nanya apa salurannya kemana, bisa di hotline tersebut atau nanti masukan dibahas dong di podcast. Ya, siap. Ya itu hari ini kita bahas tadi yang oleh Bro Haryo, penggunaan, pemanfaatan, dan sekilas mengenai pengelolaan BMN. Nanti lain waktu kita bahas lebih lanjut lagi. Acara hari ini kita selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Semoga bermanfaat. Lain waktu kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.